Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 99 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer sesi Kamis akan mempresentasikan mengenai jurnal kami sekaligus melakukan pemrograman mengenai studi kasus pada modul 4B ini, yakni mengenai analisis kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk box pada PT Campina menggunakan software Flexim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Novitasari dengan NPM 2103201-006. Dan saya Raihana Azwara Putri, NPM 21032010032. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan jurnal kami yang berjudul Analisis Kemacetan dan Produktivitas Stasiun Kerja Packaging Product Box pada PT Campina menggunakan software Flexi. Untuk abstraknya, yaitu PT Campina merupakan sebuah perusahaan di bidang industri makanan yang memproduksi es krim. Permasalahan yang terjadi pada PT Campina yaitu proses produksi es krim yang mengalami kemacetan dalam proses produksi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian jika tidak diberikan solusi perbaikannya. PT Campina yang mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase idle dan kuantitas persentase processing yang diolah menggunakan software Flexim. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Flexim, diperoleh hasil penelitian adalah diketahui bahwa tidak didapatkan produk yang masih diproses dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,34% dan persentase processing sebesar 99,66%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa tidak adanya kemacetan yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Tidak adanya komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan tidak adanya permasalahan pada sistem produksi, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada yang menyebabkan kerusakan pada mesin dan tidak berakibat terjadinya downtime. Setelah itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses produksi pada PT Campina tidak terjadi adanya kemacetan. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Pendahuluan. Dunia perindustrian, persaingan bisnis makin ketat dan sulit. Bertambahnya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Dengan meningkatnya persaingan, tentunya perusahaan akan meningkatkan kualitas manajemennya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Tata letak atau layout atau pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada merupakan landasan utama dalam dunia industri. Secara umum, stasiun kerja atau workstation adalah area, tempat, atau lokasi di mana aktivitas produksi akan diselenggarakan untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Rancangan stasiun kerja yang benar akan dapat memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi operator yang selanjutnya akan berpengaruh secara signifikan dalam membantu kinerjanya. Metode simulasi bertujuan untuk membuat model dari target tersebut. Model yang dibangun selalu lebih sederhana daripada kondisi nyata karena model merupakan simplifikasi atau penyederhanaan dari sistem nyata. Tetapi model simulasi memiliki karakteristik utama yang serupa dengan sistem nyata. Oleh karena itu, model simulasi harus dibuat dengan tujuan tertentu sehingga dapat diaplikasikan dengan tujuannya. Simulasi membantu dalam memahami dan menjelaskan terjadinya sebuah fenomena dengan melakukan berbagai eksperimen pada model yang dibangun dan melihat kondisi konsekuensi atas setiap keputusan yang dibangun. Dalam studi kasus PT Campina, dalam produksi es krim akan disimulasikan dengan menggunakan model simulasi discrete menggunakan bantuan software Flexim yang merupakan ilustrasi dari model yang dibangun untuk mengetahui berapa persentase waktu idle dan persentase processing atau bekerja. Untuk solusi penyelesaiannya, pihak maintenance perusahaan diharapkan lebih teliti dalam proses penyimpanan dan melakukan percentage maintenance dan dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah siap dipakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Oleh karena itu, dalam praktikum ini untuk menyelesaikan sebuah studi kasus yang ada di PT Campina, yakni kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk box, produksi es krim, menggunakan model simulasi discrete menggunakan software Flexim sebagai perangkat lunak pendukungnya.
Dengan disimulasikan aktivitas ini, diharapkan penulis dapat memaksimalkan jumlah produksi es krim dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Hal ini berkaitan dengan waktu proses produksi serta jumlah produk yang dapat diproduksi dan tidak terlalu delay ataupun over, sehingga produk pun dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan konsumen merasa puas atas pelayanannya. Masuk ke metodologi penelitian. Dalam analisis alur produksi es krim pada PT Campina menggunakan software Flexim, di mana merupakan suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Flexim biasa digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Pengambilan data didapatkan dari data sekunder atau bukan wawancara dengan pihak PT Campina. Setelah data terkumpul, maka dilakukan proses simulasi menggunakan software Flexim. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, di mana data yang dibutuhkan ada 5, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data breakdown. Kemudian ini merupakan tabel data pengamatan waktu proses sebagai berikut. Setelah melalui proses infeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin yang berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos infeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Kemudian yang kedua masuk ke tahap pengolahan data. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah, di mana yang pertama dimulai dari mulai, kemudian dilakukan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian selanjutnya rumuskan masalah, kemudian penetapan batasan masalah dan tujuan penelitian, selanjutnya melakukan pengumpulan data, di mana data yang dibutuhkan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data breakdown. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan bantuan software Flexim, kemudian diverifikasi dan jika valid, lanjut ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Akan tetapi jika hasil verifikasi tidak valid, maka akan kembali ke tahap pengumpulan data, kemudian kembali ke tahap pengolahan data, verifikasi sampai valid, dan lanjut ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada model. Pada sebab ini, berisi model dari produksi es krim PT Campina dalam software. Berikut merupakan gambar dari stasiun kerja packaging dengan analisa. Stasiun kerja packaging pada software Flexim menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk kemasan karton atau box. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja, yaitu inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk, packaging yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan putaway yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir. Kemudian yang kedua ada verifikasi dan validasi yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa sistem sesuai dengan spesifikasinya dan bahwa sistem memenuhi harapan pelanggan. Walaupun baik verifikasi dan validasi berkaitan dalam pemeriksaan terhadap suatu kasus atau permasalahan, baik itu data, dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi dari aktivitas produksi es krim pada PT Campina. Yang pertama, verifikasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Selanjutnya, tahap validasi yang dilakukan secara statistik dengan menggunakan ekspertis. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga dapat mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas, atau dengan kata lain diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Berikut merupakan gambar dari automatic shooting research seperti. Berdasarkan gambar di atas, merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SG sebesar 83,03, dan gamma atau E sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan.
Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif score yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, diharapkan nilai distribusi beta yang akan digunakan sebagai input proses time kegiatan ekstensi. Selanjutnya yaitu output simulasi. Yang pertama ada dashboard work in process. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada saat ice cream, sumber, palet, boxing, dan box biru sebanyak 0 pada mesin hardening, mesin packaging 1 dan mesin packaging 2, dan inspeksi sebanyak 1, pada rak 1 sebanyak 48 dan pada rak 2 sebanyak 35. Kemudian selanjutnya ada dashboard sidebar. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui persentase ideal processing dan blok pada setiap subprocess. Sumber produk dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%, inspeksi memiliki persentase ideal sebesar 39,42% dan persentase processing sebesar 60,58%. Mesin hardening memiliki persentase ideal sebesar 0,54% dan persentase processing sebesar 99,46%. Mesin packaging 1 memiliki persentase ideal sebesar 0,34% dan persentase processing sebesar 99,66%. Mesin packaging 2 memiliki persentase ideal sebesar 0,57% dan persentase processing sebesar 99,43%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase ideal sebesar 100%. Adapun analisa outputnya yaitu berdasarkan output simulasi tidak didapatkan produk yang masih diproses. Dashboard work in progress menunjukkan persediaan barang telah selesai sehingga tidak ada barang yang harus melalui proses lebih lanjut karena barang jadi telah siap dikirim ke pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya penumpukan dan kemacetan pada proses tersebut sehingga dapat berjalan secara optimal dikarenakan tidak terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Tidak adanya komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan tidak adanya permasalahan pada sistem produksi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang menyebabkan kerusakan pada mesin sehingga tidak berakibat terjadinya downtime. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase ideal sebesar 0,34% dan persentase processing sebesar 99,66%. di mana merupakan persentase ideal terendah dan persentase presisi tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas lain. Pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekankan perusahaan. Sedangkan processing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas. Persentase processing menunjukkan persentase seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut. Sehingga dengan persentase processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT Campina mengenai analisa kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk box, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk box pada PT XYZ menggunakan proses testing yang mengeluarkan output simulasi dan permasalahan model yang diteliti diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa tidak didapatkan produk yang masih diproses dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase ideal sebesar 0,34% dan persentase processing sebesar 99,66%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa tidak adanya kemacetan yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Tidak adanya komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan tidak adanya permasalahan pada sistem produksi, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada yang menyebabkan kerusakan pada mesin dan tidak berakibat terjadinya downtime. Selain itu, juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses produksi pada PT Campina tidak terjadi adanya kemacetan atau bottleneck, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan kepada perusahaan agar mengganti beberapa mesin dengan kapasitas atau kecepatan yang lebih tinggi atau merubah layout produksi sehingga dapat menghasilkan produk secara maksimum dan idle yang dihasilkan juga sangat minimum.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengaplikasian dari studi kasus modul 4B kami menggunakan software Flexim. Jadi untuk langkah pertama adalah kita klik dulu Fleximnya, kita buka. Selanjutnya adalah kita akan membuat modelnya. Jadi di sini kita klik di model. Untuk time unitsnya second, lay unitsnya meter, fluid unitsnya liter, model startannya jam 8. Jadi langsung aja kita klik OK. Kemudian di sini saya akan membuat model dari beberapa yang tersedia di sini. Jadi saya akan membuat dari fixed research, yaitu search, QW, prosesor, combiner, dan rack. Lalu untuk task executor yang akan saya gunakan di sini ada dispatcher, task executor, dan operator, juga ASRS vehicle. Lalu untuk conveyornya di sini akan menggunakan straight conveyor, curve conveyor, dan juga decision point. Baik, untuk entitas dari fixed research, task executor maupun conveyor di sini sudah saya tambahkan, dimana seperti yang dilihat pada layar ini. Di sini saya membuat awalannya menggunakan search sebagai soft ice cream, kemudian nanti akan dihubungkan dengan mesin hardening, lalu dihubungkan dengan box, dimana ini adalah box pink dan juga box biru, maaf. Jadi kita rename saja. Untuk cara pengubahan namanya itu setiap melakukan perubahan nama jangan lupa kita klik apply, lalu kita klik OK. Ini adalah box biru. Untuk selanjutnya nanti dari box pink maupun box biru ini akan dihubungkan dengan mesin inspeksi untuk diperiksa. Lalu mesin inspeksi ini akan dihubungkan dengan straight conveyor. Lalu kemudian nanti di start conveyor ini akan dihubungkan dengan mesin packaging 1 dan curve conveyornya dihubungkan dengan mesin packaging 2. Lalu di sini ada sumber palet, dimana nantinya sumber palet akan dihubungkan dengan mesin packaging 1 dan mesin packaging 2. Lalu dari mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 ini akan dihubungkan dengan gudang sementara. Kemudian dari gudang sementara ini akan dihubungkan dengan rak 1 dan rak 2 maupun dengan ARSS vehicle. Kemudian di sini saya akan menghubungkan dispatcher dengan operator, lalu dispatcher dengan task executor, lalu dispatcher dengan transporter, kemudian dispatcher dengan mesin hardening, dan dispatcher dengan box pink maupun box biru, dan yang terakhir adalah dispatcher dengan gudang sementara 1 dan gudang sementara 2. Untuk cara menghubungkannya adalah kita bisa menggunakan rantai A maupun rantai S, dimana seperti ini, dimana nantinya saya akan menghubungkan sumber palet dengan mesin packaging ini, mesin packaging 1 dan 2, menggunakan rantai A. Lalu saya akan menghubungkan soft ice cream dengan mesin hardening, lalu dilanjutkan dengan box pink dan box biru, lalu inspeksi, conveyor straight dan curve, lalu dilanjutkan dengan mesin packaging, lalu dilanjutkan dengan gudang sementara, dan yang terakhir adalah rak menggunakan rantai A. Kemudian saya akan menghubungkan gudang sementara dengan ASRS menggunakan rantai S, lalu dispatcher dengan operator dan task executor maupun transporter ini menggunakan rantai A, dan yang terakhir adalah saya akan menghubungkan dispatcher dengan mesin hardening, box pink dan box biru maupun mesin packaging 1 dan 2 menggunakan rantai S. Baik, untuk penghubungan rantainya sudah saya lakukan, dimana sesuai dengan not tadi yang sudah saya bacakan bahwa untuk penghubungannya ini menggunakan rantai A maupun rantai S. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang pertama-tama kita hubungkan adalah sumber palet dengan mesin packaging 1 maupun mesin packaging 2 menggunakan rantai A.
Kemudian kita ke search, yang pertama di sini ada soft ice cream. Kita hubungkan dengan mesin hardening, dengan box biru menggunakan rantai A. Selanjutnya begitupun dilanjutkan dengan mesin inspeksi, kemudian dengan conveyor, lalu conveyor ke mesin packaging, lalu mesin packaging ke gudang sementara, dan ke rak ini menggunakan rantai A. Lalu selanjutnya gudang sementara ini ke ASRS menggunakan rantai S. Lalu di sini untuk dispatcher ke operator tas eksekutor 1 dan transporter 1 menggunakan rantai A. Sedangkan dispatcher ke mesin hardening dan box biru maupun ke mesin packaging di sini menggunakan rantai S. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah kita setting untuk masing-masing dari entitas ini. Untuk soft ice cream di sini kita biarkan seperti ini, jadi sudah bawaan dari sananya settingnya. Kita biarkan saja, klik apply lalu klik OK. Lalu untuk mesin hardening di sini saya menggunakan data dimana terdiri dari 15 data, yang mana itu akan diolah dulu menggunakan Expertfit. Baik, untuk data dari mesin hardening maupun dari mesin inspeksi di sini terdapat 15 data, dimana untuk pengolahannya, untuk kita masukkan datanya itu kita tidak bisa langsung memasukkan datanya secara langsung, jadi kita harus mengolahnya menggunakan Expertfit terlebih dahulu. Untuk mengolah dengan Expertfit di sini kita bisa klik statistik lalu klik Expertfit, kemudian kita klik new, lalu di sini kita rename saja untuk mesin hardening, lalu kita klik OK. Kemudian kita edit dengan klik 2 kali. Di data ini kita klik enter data, lalu enter atau edit data atau value, lalu kita klik apply. Kemudian untuk datanya kita pastekan dari sini, jadi kita copy dulu data yang ada di sini. Kemudian paste at end from clipboard. Sudah muncul datanya sebanyak 15 data. Lalu kita klik OK, yes, kemudian done. Kita abaikan saja karena kita membutuhkan beta atau erlangnya. Seperti itu. Lalu sini kita klik model automatic fitting, dimana bisa dilihat untuk modelnya di sini ada Johnson, beta, dan juga Erlang. Kemudian kita klik done, lalu kita klik application, kemudian kita klik simulation representation, kemudian kita klik Flexim di sini. Di sini untuk model to representnya adalah Johnson karena ini merupakan model terbaik dari model yang dihasilkan tadi. Lalu kita klik apply. Nah, yang kode akan kita gunakan adalah di sini. Kita klik ini, lalu kita klik copy, lalu klik OK. Nah, nanti kita akan mengopikannya di sini. Untuk mesin hardening. Nah, untuk yang tadi itu kita bisa kopikan di sini seperti ini, lalu kita mengeditnya dengan get stream push dalam kurung current seperti ini. Lalu karena mesin hardening ini tadi saya menghubungkan dengan dispatcher menggunakan rantai S, di sini kita klik untuk use operator S for setupnya. Kemudian edit triggernya di sini sudah saya edit. Saya akan memberitahukan bagaimana settingannya atau bagaimana cara menyetingnya. Di sini sebelumnya kita klik ini dulu, plus ini, kemudian kita klik di on and try. Kemudian di sini kita klik, akan beritahu untuk ininya. Nah, sini sebelumnya saya mengklik data lalu specify percentage, dimana untuk persennya di sini saya akan ada 2 persentase yaitu 60 dan juga 40 untuk tab 1 dan tab 2.
karena kita menggunakan dua warna, yakni warna pink dan juga warna biru. Kemudian setelah itu kita set colornya. Jadi sebelumnya kita klik visual dulu, lalu kita klik set and objects colornya, dimana di sini saya menambahkan dua warna, yaitu untuk warna pink maupun warna biru. Kemudian menuju ke flow. Sebelumnya jangan lupa di klik apply lalu oke ya. Kemudian di flow ini kita untuk send to portnya adalah port by case, dan jangan lupa diklik use transport karena kita menghubungkan dengan rantai S seperti itu. Kemudian kita klik apply lalu oke. Selanjutnya adalah untuk box pink dan box biru. Di sini untuk box pink sesuai dengan studi kasus adalah 600, jadi untuk maksimum kontennya kita ganti dengan 600. Kemudian langsung saja kita klik apply lalu oke. Begitupun dengan box biru, kita ubah untuk maksimum kontennya sesuai dengan studi kasus, yakni 400, lalu klik apply kemudian oke. Selanjutnya untuk mesin inspeksi di sini, karena ini merupakan prosesor, jadi untuk proses time-nya kita bisa dapatkan menggunakan kode yang diolah melalui Expertfit terlebih dahulu. Jadi caranya sama seperti tadi saat mengolah data mesin hardening. Jadi langsung saja di sini untuk proses time-nya, kalau mesin hardening tadi adalah Johnson, di inspeksi ini adalah beta. Jangan lupa untuk mengubah ininya menjadi get stream dalam kurung current, kemudian dengan maksimum kontennya 1. Kemudian kita klik apply. Selanjutnya adalah di sini untuk conveyornya kita tidak perlu mengedit, hanya saja kita perlu menambahkan decision point-nya. Di sini dan di sini terdapat 3 decision point. Jadi yang kita setting adalah decision point-nya. Kita klik 2 kali saja decision point-nya, lalu di sininya kita edit untuk on continue dan send item by case. Untuk settingnya seperti ini. Karena tadi kita ada 2 tipe atau 2 port, jadi kita tambahkan sampai dengan 2 case di sininya. Kemudian sebelumnya itu kita silang dulu, kita coba buat dari awal. Kita klik on continue, kemudian send item by case. Selanjutnya kita tambahkan menjadi 2. Lalu untuk yang destination defaultnya ini kita arahkan ke sini. Maaf, kurang tepat. Jadi untuk mengarahkannya harus benar-benar tepat ya. Model find DP2. Begitupun juga dengan case 1 kita arahkan ke sini karena nantinya akan terjadi persimpangan. Jadi bisa lewat lurus maupun bisa lewat belok seperti itu. Kemudian untuk yang ininya kita arahkan ke sini. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja kita klik apply kemudian oke. Kemudian untuk sumber paletnya kita tidak perlu mengedit atau kita tidak perlu menyeting karena sudah seperti ini. Kita mengikuti settingan awalnya saja. Kemudian untuk mesin packaging 1 maupun mesin packaging 2 cara menyetingnya sama. Kita coba contohkan untuk setting mesin packaging 1 di sini, karena mesin packaging 1 dihubungkan menggunakan rantai S. Jadi jangan lupa untuk selalu klik use operator S for setup. Begitupun tadi ya dengan box pink maupun box birunya. Kemudian untuk proses time-nya adalah 60. Jadi kita tidak perlu mengedit atau mengolah menggunakan Expertfit karena proses time-nya adalah data tunggal, yaitu selama 60 detik. Kemudian untuk number of operatornya adalah 1. Selanjutnya langsung saja klik apply lalu oke. Kemudian begitupun dengan mesin packaging 2 di sini
Untuk proses time-nya adalah 60. Dan jangan lupa untuk selalu mencentang use operator as for setup dan number of operatornya 1. Kemudian di sini untuk gudang sementara 1 maupun gudang sementara 2 adalah maksimum kontennya seperti pada box pink dan box biru tadi di awal setelah mesin hardening. Untuk maksimum kontennya adalah 600, lalu kita klik apply dan oke. Di sini saya sudah setting, jadi tidak perlu klik apply dan oke lagi. Lalu gudang sementara 2-nya adalah 400. Kemudian di sini selanjutnya adalah setting untuk raknya. Coba kita contohkan di rak 1 karena nanti untuk rak 2 cara settingnya sama. Jadi di sini untuk place in buy-nya adalah first available buy, dan begitupun dengan place in-nya adalah first available level. Sebelumnya ini adalah random karena kita ganti dengan first available buy agar untuk packagingnya yang disimpan pada rak itu tertata secara rapi, jadi tidak berserakan seperti itu. Lalu kita menuju size table, dimana untuk size table ini kita buy-nya adalah sampai 50. Kemudian kita klik apply lalu oke. Begitupun dengan rak 2, nanti akan jadinya seperti ini. Mengapa sampai 50 buy-nya? Karena supaya lebih luas, lebih lebar untuk penyimpanannya, karena produk dari kita itu banyak, yaitu sebanyak 1000 produk, yaitu 600 box pink dan 400 box biru. Kemudian untuk ASRS vehicle-nya tidak perlu disetting di sini. Begitupun dengan operator, task eksekutor, transporter dan dispatcher. Di sini tidak perlu mengedit atau tidak perlu menyetingnya. Kita biarkan saja seperti settingan awal. Setelah kita hubungkan dengan rantai-rantai dan juga setting, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mengeran dari model yang sudah saya buat. Baik, setelah di running, selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis, di mana kita akan menggunakan dashboard. Di sini saya sudah membuat dashboardnya, jadi tapi saya akan menyontohkan bagaimana cara membuat dashboardnya. Sini kita akan menggunakan average WIP dan juga state bar yang akan dianalisis. Untuk average WIP-nya kita gunakan yang table. Kemudian untuk objeknya adalah kita menambahkan search, QW, prosesor, combiner, dan rack, dimana ini semua adalah objek yang ada pada fix research. Lalu kita klik select, lalu klik apply, kemudian oke. Kita rapikan. Kemudian selanjutnya untuk state bar-nya kita bisa cari di sini. Kita klik di sini. Cara settingnya sama. Untuk objeknya yang dipilih adalah objek yang ada di fix research. Dan klik select. Lalu di sini kita hanya membutuhkan idle, processing, dan block saja. Jadi untuk yang lainnya bisa di-unchecklist kemudian di-remove. Baik, ini jadi tampilannya jika sudah kita remove yang tidak diperlukan tadi, yaitu selain idle, processing, dan block. Kemudian kita klik apply lalu oke. Kemudian nanti yang muncul adalah idle, processing, dan block sesuai yang kita checklist tadi. Kemudian di sini untuk biar kita bisa tahu berapanya atau berapa persentase dan berapa banyaknya atau berapa lamanya, kita bisa mengeran. Untuk run time-nya kita gunakan yang second aja, jadi tidak membutuhkan waktu istirahat untuk analisisnya. Lalu kita klik run.
Ini berlangsung selama 28.800, di mana ini berarti adalah 8 jam kerja dalam hitungan detik. Nah, ini sudah diketahui untuk average WIP-nya. Di sini yang sebesar nih, satu adalah mesin packaging 1, mesin packaging 2, dan juga mesin hardening. Lalu untuk gudang sementara satunya 0,06 dan gudang sementara 2-nya 0,04, lalu inspeksinya 0,66 dan rak satunya 47,55 dan rak 2-nya 3504, sisanya adalah 0. Kemudian untuk state bar-nya di sini sebentar akan saya luaskan supaya lebih enak lihatnya. Di sini untuk state bar-nya adalah seperti ini. Jadi yang warna Tosca ini adalah idle, biru processing, dan hijau adalah block. Untuk melihat persentasenya, caranya kita bisa mengarahkan kursornya ke warna yang ingin kita lihat berapa persennya. Misalnya pada mesin inspeksi ini kita ingin melihat berapa sih idle-nya, kita langsung saja arahkan. Nah, jadi untuk idle pada mesin inspeksi ini adalah sebesar 39,42%, dengan prosesnya sebesar 60,58%. Baik, seperti itu. Setelah dilakukan analisis menggunakan dashboard, maka pemrograman dari studi kasus modul 4B ini sudah selesai. Sekian pemrograman dari saya. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.